Berjumpa kembali pemirsa di program Dialog Khusus JTV Kediri, masih seputar Klinik Pratama Rawat Jalan Salsa Medika Kota Kediri. Masih bersama dengan Dr. Ulfi. Kali ini Ibu menyambung mengenai pertanyaan di akhir segmen kedua tadi, yakni berkaitan dengan peran klinik Salsabila Medika Kota Kediri dalam mendukung program pemerintah untuk memberantas istilahnya ya, memberantas dan juga mencegah penularan COVID-19. Tentunya harus punya banyak penyesuaian. Nah, ini yang pertama adalah berkaitan dengan mutu layanan. Karena ada banyak penyesuaian, tentunya mutu layanan juga harus diperjelaskan dulu ya. Ya, terima kasih. Jadi memang ini pada era pandemi COVID ini kita dituntut untuk tetap mengutamakan mutu dan kepuasan pasien meskipun kita menghadapinya itu dengan beberapa yang stigma masyarakat masih ada ya. Jadi stigma masyarakat masih ada. Artinya pada saat kita melaksanakan pelayanan, semua asuhan pelayanan kepada pasien itu akan tetap kita berikan kepada pasien dengan adaptasi kebiasaan baru. Di mana kita tetap meningkatkan untuk pengendalian infeksi, tetapi pelayanan kepada masyarakat, kepada pasien sesuai dengan yang harus mereka terima. Sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Betul. Dan juga hak-hak pasien yang harus diterima. Ya. Oke, tentunya peningkatan mutu layanan ini dalam bentuk seperti apa sih Ibu? Ya, jadi pada saat kita dituntut untuk meningkatkan pengendalian infeksi, di mana kita meyakinkan bahwa klinik Salsabila Medika sebagai klinik Pratama Rawat Jalan di Kota Kediri itu siap untuk menerima pasien ya. Jadi kita tidak ada istilahnya menolak pasien, tidak ada. Jadi pasien yang dia itu datang, kita membuat alur baru ya. Jadi alur baru yang menyesuaikan dengan adaptasi kebiasaan baru di situ. Makanya tadi juga ada salah satu metode konsultasi online via WA. Itu merupakan salah satu inovasi bahwa tidak menolak pasien pemirsa, hanya saja dipersilahkan bagi pasien untuk konsultasi via online ya. Ya, betul. Dan juga Ibu tentunya semua penyesuaian ini salah satunya terkait dengan screening pasien pemirsa. Screening pasien yang ada di klinik Salsabila Medika ini seperti apakah sesuai dengan protokol kesehatannya? Ya. Sesuai dengan standar yang ada ya, jadi kita sudah melayani pasien dengan merubah alur pelayanan, di mana pasien setelah datang maka diwajibkan untuk selalu menggunakan masker. Sampai dia di parkiran sudah dalam keadaan bermasker. Setelah itu sebelum memasuki wilayah pemeriksaan, pasien diharuskan untuk mencuci tangan. Mencuci tangan ini kita juga memberikan fasilitas untuk anak-anak. Jadi yang selama ini cuci tangan itu kan selalu letaknya tinggi ya. Betul, agak lebih tinggi ya untuk orang-orang dewasa. Sehingga anak-anak itu kesulitan untuk cuci tangan. Jadi kita sudah memberikan fasilitas khusus juga bagi anak-anak agar dia bisa cuci tangan juga seperti itu. Setelah melakukan cuci tangan, kita lakukan screening. Jadi screening suhu, screening gejala, kemudian juga screening kontak ya. Kontak riwayat perjalanan seperti itu gitu. Setelah kita screening baru kita lakukan pemeriksaan di ruang pendaftaran lanjut dengan pemeriksaan dokter. Sesuai dengan itu. Tentunya kalau di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, banyak sekali masyarakat yang mungkin merasa ragu ya untuk berobat ke institusi pelayanan kesehatan. Dan mungkin bisa dijelaskan Ibu bahwa memang petugas medis yang ada di klinik Salsabila ini dipastikan sehat. Ya, betul. Betul sekali. Jadi kami sudah meyakinkan bahwa semua petugas itu sudah melakukan pengendalian infeksi, sudah melakukan protokol kesehatan, dan kami yakinkan bahwa semua petugas klinik itu sudah dalam keadaan sehat. Jadi untuk petugas yang dia sedang sakit, maka kami memberikan izin untuk tidak masuk kerja. Ya, misalnya dia sedang flu gitu seperti itu. Kemudian untuk petugas-petugas yang dia berisiko tinggi, kami melakukan screening juga. Kebetulan kita punya laboratorium yang bisa melayani rapid test. Ya, kita lakukan rapid test. Dan kita lakukan tracing ya dari petugas yang berisiko tinggi itu. Jadi laboratorium di sini di Salsabila Medika juga melayani rapid test. Ya, betul. Itu untuk masyarakat umum atau hanya khusus untuk para petugas medis saja? Untuk masyarakat umum bisa. Dan itu sudah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan. Jadi untuk tenaga medis yang memang berisiko tinggi, mungkin salah satunya adalah sopir ambulans yang sering mengantarkan pasien atau mungkin petugas pendaftaran. Betul, pendaftaran. Nah ini Ibu, ada yang menarik bahwa di tengah COVID-19 kadang tidak dapat membedakan ya antara batuk biasa atau mungkin itu gejala COVID-19. Boleh dijelaskan apakah screening untuk
pasien yang kira-kira mengalami gejala COVID-19 ini apakah dibedakan atau memang menyeluruh? Oh iya, tadi setelah kita lakukan screening tadi ya, misalnya ada demam, dia demamnya tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius ya. Betul. Kemudian dia ada riwayat kontak, maka kita untuk menunggu panggilan dokter, kita sendirikan di ruang tunggunya. Betul. Jadi kita mempunyai satu ruang tunggu khusus bagi pasien yang dengan gejala ISPA, infeksi ISPA. saluran pernafasan atas ya. Kita sendirikan di situ. Kemudian setelah kita sendirikan, maka pasien ini tidak perlu lagi menuju ke pendaftaran. Berarti langsung Ya, menuju ke nanti ruangan. langsung ke ruang pemeriksaan dokter, Langsung. karena sudah dilakukan sekaligus nanti dilakukan pada saat screening seperti Benar-benar itu. sambil di tracing ya dok ya? Ya betul. Kamu dari mana saja? Riwayat riwayat kontaknya, seperti perjalanannya itu sudah kita lakukan screening di situ. Oh iya, ini kebetulan juga bahwa sekarang kasus COVID kan semakin meningkat ya. Betul. Kami juga melakukan pengendalian infeksi juga di ruang pemeriksaan, di ruang tunggu. Jadi di situ kami sudah lakukan protokol kesehatan, ruang tunggu sudah diberikan jarak juga. Kemudian di ruang periksa kami lakukan desinfeksi ya, Betul. jadi dilakukan Rutin setiap pembersihan hari? rutin. Bukan setiap hari lagi, tapi Setiap setelah jam? ada kontak dengan pasien kita lakukan. Luar biasa Desinfeksi, sekali. ya. Jadi untuk misalnya kita ada alat kesehatan yang dipakai oleh pasien ya, setelah itu kita langsung lakukan desinfeksi di situ. Betul. Untuk menjaga dan menjamin bahwa kita layani dengan sehat ya. Baik. Dan demikian ya pemirsa, tentunya berkaitan dengan pandemi COVID-19, klinik Salsabila Medica ini sudah dijelaskan oleh Dr. Ulfi bahwa klinik Salsabila Medica sudah memenuhi protokol kesehatan dan siap untuk menerima pasien untuk berobat di sini. Dan tentunya dokter, boleh kita ajak masyarakat untuk bersama-sama terapkan protokol disiplin kesehatan. Mari semua warga Kota Kediri dan semua masyarakat Indonesia ya, kita bersama-sama bekerja sama untuk memberantas pandemi ini ya, virus COVID-19 dengan protokol kesehatan. Kita lakukan cuci tangan, pakai sabun dengan air mengalir atau dengan hand rub ya secara rutin. Kemudian yang kedua adalah dengan memakai masker ya. Kemudian yang ketiga adalah selalu menjaga jarak gitu ya. Setelah itu nanti lakukan konsultasi kepada tenaga kesehatan apabila ada gejala. Jangan takut ya. Betul. Dan tolong jangan di stigma pasien COVID karena pasien Betul. COVID akan bisa sembuh ya. Ya. Betul, Harus luar semangat. biasa sekali pemirsa. Jadi terapkan selalu 3M dimanapun Anda berada dan kapanpun itu. Terima kasih atas waktunya Dr. Siti Hasna Ulfiah atau Sama-sama. Dr. Ulfi Iya. atas waktu dan juga banyak sekali informasi yang menarik dan bermanfaat untuk pemirsa JTV yang sudah dibagikan. Dan demikian pemirsa perjumpaan kita pada episode kali ini. Tetap saksikan terus dialog khusus tentunya dengan berbagai pembahasan yang menarik yang patut untuk Anda simak. Saya Mayfeni Ayu, mewakili segenap kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV.